Halo Sobat Akia. Konnichiwa. Kak Gema, Ya, ada apa nih hari ini kita ngomong agak-agak Jepang? karena teman-teman Sobat Avia, 2 alumni Politeknik Penerbangan Indonesia Curug berhasil lolos program rekrutmen SSW Goes to Japan. Oh, tentu bisa. Siapa saja alumni yang berhasil lolos program SSW Goes to Japan? Dan bagaimana proses mereka mengikuti seleksinya? Yuk kita cari tahu. Ikimasho. Halo Sobat Avia. Nah, sekarang kita sudah ada di perpustakaannya PPI Curug. Nah, sekarang kita udah sama kakak-kakak alumni yang tadi aku sama Kak Gita udah sebutin di awal tadi ya. Nah, sekarang kita akan ulik sedikit nih tentang gimana sih sebenarnya program yang udah mereka ikuti itu yang tadi kita sebutin tadi ya, program SSW. Nah, untuk detailnya kayaknya kita harus langsung tanya nih ke narasumbernya berdua. Nah, ada Mas Tirafi dan Mas Andrian. Oke, sebelumnya mungkin dari Mas Tirafi atau Mas Andrian. Dari Mas Tirafi dulu kayaknya ya, kita bisa perkenalan diri. Silakan Mas Tirafi. Karena kan teman-teman belum semuanya tahu ya, belum semuanya tahu. Kalau aku sih, aku dulu tuh sempat kenalan ya, karena kita sempat ketemu. Buat Sobat Avia, kita perkenalan dulu Mas Tirafi dan Mas Andrian. Silakan Mas. Saya Muhammad Tirafi Rahman, asal Banyuwangi. Dulu jurusan lalu lintas udara, D4 lalu lintas udara, 21 Bravo. Lulusan tahun 2020. Wah, 2020 berarti 3 tahun lalu ya, 3 atau 4 tahun lalu ya kan, kita udah tahun baru sekarang. Oke, terus dari Mas Andriannya? Ya, perkenalkan nama saya Andrian Maranata. Saya lulusan dari program studi operasi bandar udara angkatan 13. Saya lulus tahun 2020, tapi untuk masuknya saya tahun 2017. Oh, berarti Mas Andrian sama Mas Tirafi ini masuknya beda setahun ya. Tapi lulusnya bareng. Karena Mas Tirafi di 4, ya kan, kalau Mas Andrian itu diploma 3, tapi lulusnya bareng di 2020. Wah, berarti waktu itu kalau boleh tahu lulusnya pas itu dong ya, pas apa sih namanya, COVID. Iya. Nah, itu lulus tahun 2020 pas lagi COVID. Tapi aku boleh nanya sedikit nggak? Mas Tirafi ini basicnya, maksudnya di ATC itu lulusnya dengan kompetensi apa sih? Kompetensinya ATC yang sesuai sama pekerjaan ini, ya at least aku tahu tentang operasi bandar udara, terus kemudian equipment yang ada di bandar udara, salah satunya ground support equipment itu kan, terus peredaran penggunaan alat angkut bagasi lain sebagainya yang sebelum keberangkatan penerbangan gitu kan, ya ilmu-ilmu kebandar udaraan gitu yang pakai. Oke, jadi kalau Mas Andrian berarti emang udah relate banget ya dengan program SSW ini ya? Iya, untuk program studi operasi bandar udara memang di pelajarannya untuk program SSW ini sangat berkesinambungan. Karena selama di program studi operasi bandar udara ini kami juga belajar tentang kargo, tentang dangerous load. Itu juga di saat ujian program SSW itu juga ada keluar. Itu tentu sangat relate dengan pelajaran di operasi bandar udara. Tapi kita sebenarnya belum terlalu memperkenalkan detail ya tentang program SSW ini atau Specified Skilled Worker ini. Kalau aku sih terakhir dapat gambarannya tuh, kalau nggak salah SSW ini nama lainnya apa sih? Tokutei Gino. Nah, Tokutei Gino. Nah, sebenarnya nggak terlalu ngomong bahasa Jepang sih. Cuma kalau misalkan aku boleh nanya sedikit nih, program Tokutei Gino-nya apa sih? Maksudnya gimana sih kok bisa tahu juga tentang program Tokutei Gino atau Specified Skilled Worker ini? Kalau dari Mas Rafi atau Mas Andrian mungkin gimana? Mas Rafi dulu deh. Sebelumnya Tokutei Gino ini sendiri dapat informasi dari teman Pusbang Udara ya. Terus saya ikut Zoom meetingnya. Terus spesifikasi yang diminta itu adalah untuk ke bandar udaraan, teman-teman aviasi yang dulunya kuliah di penerbangan, cuma dibekali dengan pelajaran bahasa Jepang supaya bisa melengkapi pekerjaannya di sana, tapi gak menutup kemungkinan, dan juga diberitahu juga bahasa Inggrisnya juga harus bagus, soalnya di sana kan international airport kan.
Kebetulan dapatnya di Narita. Jadi juga apa namanya, pada saat itu dibekali selain skill dan juga apa namanya pembelajaran bahasa Jepang, juga ada budaya bahasa Jepang juga, budaya Jepang yang harus diketahui selama nanti di sana, kayak apa namanya komuter, transportasinya dari tempat tinggal ke bandaranya, terus macam-macam gitu kan, budaya kehidupan di sana gitu. Skill-skill penerbangannya mungkin juga ada, dikasih bukunya yang khusus dari Japan Aeronautical Association gitu. Dia kasih modul juga yang khusus buat bandar udara di Narita, itu ada apa aja. Jadi, mungkin dilanjutkan biar saya nggak habis omongan. Iya. Karena sih 2 orang yang ditanya. Iya, kalau saya jawab baginya. Auto bagi-bagi. Gimana Mas Andrian? Kalau dari Mas Andrian tahu spesifikasi skilled worker ini sama juga dari Pusbang juga tadi atau? Ya, kebetulan juga saya dapat informasinya dari teman yang bekerja di PP Curug. Kemudian dia memberitahu informasi kalau ada program SSW ini kerjasama antara Pusbang Perhubungan dengan PP Curug dengan Kadin Indonesia. Tentunya ada kesempatan ini ya saya langsung ambil. Ya sudah, saya langsung mengikuti program tersebut sama dengan Mas Tirafi. Oke. Tapi tadi Mas Tirafi itu sempat nyebut katanya ada beberapa budaya juga yang dipelajari ya. Itu Ya. maksudnya masuk tes atau gimana tuh? Masuk bahan tes atau gimana maksudnya? Masuk bahan tes, soalnya kan untuk acknowledge lingkungan yang ada di Bandar Udara Narita itu kan, maupun Haneda itu sendiri kan. Jadi tahu bagaimana sistem kerjanya di Jepang seperti apa, terus habis itu bagaimana sih kerjanya di sana, terus budaya apa yang biasa dilakukan orang Jepang yang mungkin spesifik di Jepang mungkin dan di Indonesia belum diterapkan mungkin ya. Jadi kan di sana kan budaya Jepang itu kan juga agak berbeda gitu loh, jadi harus diberitahu supaya nggak kaget saat di sana gitu. Gitu. Tapi kalau secara general berarti ya itu tuh proses rekrutmennya tuh dari awal banget, teman-teman. Sobat Aki ini pengen nyari tahu nih sebenarnya tuh programnya tuh dari awal sampai akhir tuh gimana sih kan? Karena kan pasti Raffi atau Mas Andrian pertama tahu nih dari teman yang di Pusbang mau naik ke PI Curug ya. Sudah gitu nextnya ngapain tuh? Tapi yang lanjutin Ya, mulai Ya. Oke. Setelah dapat informasi itu, kebetulan saya sebelumnya bekerja di Bandara Moses Kilangin. Kemudian saya mengajukan resign dari pihak kepala bandara mengizinkan. Kemudian saya ikut program ini. Untuk program ini harus diikutkan untuk mengikuti kursus bahasa Jepang. Kursusnya ini selama 6 bulan. Kami mengikuti kursus ini dari bulan Juli 2023 Ya. Juli 2023, kemudian sampai Desember 2023 ini. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Beda-beda dikit. Apa nggak ngaruh. Oke. Jadi 6 bulan. 6 bulan. Berarti tahun pertama dapat info nih dari teman yang di Pusbang PP itu sudah gitu enroll kan atau daftar. Iya. Terus harus ikut program kursusnya itu yang diadain sama Iya, rekruternya itu. Oke. Terus 6 bulan nanti ada kayak semacam assessment akhir ya. Oke. Terus abis itu setelah mengikuti kursus itu, kami diwajibkan ikut ujian itu SSW. ujian SSW. Iya. Oke, terus di ujian SSW ini tahapannya apa aja tuh? Maksudnya ada seleksi administrasi kah? Atau apa namanya, ada seleksi bahasa lagi tuh dari SSW-nya sendiri? Atau gimana? Untuk ujian SSW ini ada 2, ujian teori sama dengan ujian praktek. Untuk ujian teorinya ini ada sekitar berapa soal? Jadi untuk soalnya itu ada 2 jenis. Untuk yang pertama itu tes dasarnya sama skillnya. Ya, yang tes dasarnya itu tes pengetahuan secara umum aja, secara bandar udara dan juga
hal-hal apa aja yang dilakukan di sana, keseharian apa aja yang bisa dilakukan di sana, hal-hal apa yang harus dilakukan seorang ground handling di Bandar Udara Narita. Terus ada juga beberapa misalkan ada kejadian khusus gitu, misalkan terjadi ada kasus-kasus khusus, itu apa yang harus dilakukan, itu ya variasi pertanyaannya mengenai hal-hal seperti itulah. Terus habis itu yang skill, yang skill itu pertanyaannya terkait skill ground handlingnya sendiri, jadi beda dengan daily activity. Yang ini lebih ke skillnya, misalkan Anda dalam situasi seperti ini, menurut Anda mana data yang harus diambil, misalkan untuk data bandar udara itu bagasi yang ini kan penerbangan internasional ya, Anda berangkat dari Narita misalkan ke Atalanta misalkan, atau ke Jakarta misalkan. Nah itu harus tahu mana sign-nya yang menyatakan barang itu ada di mana. Terus habis itu jenis pesawat udara yang digunakan untuk membawa barang ini, loadingnya bisa berapa lama, equipment yang bisa masuk ke sana, terus lain sebagainya. Checklistnya harus lengkap gitu. Oh, oke. Nah ini kan kita mau ke Jepang ya, maksudnya kan Mas Raffi sama Mas Andrea ini mau ke Jepang, dan ujiannya tuh pakai bahasa Jepang gitu ya tadi. Jelas bahasa Jepang level N3 sampai N1. Aduh berarti tanda-tandanya tuh si soalnya tuh, soal teorinya kan pasti dia pertanyaan ya. Iya. Ada soal kertas gitu, jawaban pertanyaan gitu. Itu pakai bahasa Jepang gitu. Iya. Soalnya bahasa Jepang gitu, pakai bahasa Jepang. Iya. Seperti itu. Selama Oke. bulan itu berarti menguasai betul tuh untuk bahasa Jepang. yang di digunakan. apa benar-benar di push untuk belajar bahasa Jepang sampai out of segitu. Yang minimal bisa membaca kanji, hiragana, katakana itu sudah bisa baca soal biar bisa menjawab. Oh, oke, I see. Berarti emang bener-bener ya bahasa Inggris tuh kita juga harus, ya itu mah udah istilahnya udah kayak sholat lima waktu ya, udah wajib ya, kita semua bisa. Ditambah ini specified-nya tuh benar-benar pakai bahasa Jepang itu tadi. Wah, sih. Oh, sih nggak kebayang. Kirain pakai bahasa Inggris. Ini kita santai aja Iya. kan. Ini kalau mau diminum, coba minumnya gimana minumnya? Masa minumnya begini sih. Berarti itu Sampai dari jalan ya. tahap awal sampai tahap akhir itu 6 bulan ya? Iya. 6 bulan. Terus setelah dinyatakan lolos, perasaannya gimana tuh? Ya, Selain senang, ada perasaan lain mungkin? Ya selain senang ada rasa bangga juga sih. 6 bulan ini kita bisa lewatin semua. Nggak semua juga yang bisa lolos tes sesuai ini kan. ya soalnya saingannya juga selain teman-teman penerbangan juga ada beberapa yang dari sastra Jepang juga. Tapi memang kan sulitnya kan di tes skillnya sendiri kan. Mungkin kalau untuk yang tes pengetahuan umumnya mungkin secara bahasa mungkin masih bisa ditebak. Tapi kalau misalkan skill itu kan memang harus specified dari teman-teman penerbangan aja gitu loh. Iya. Kalau misalnya nanti kan ke Jepang, itu kan akan lebih jauh lagi tuh dari keluarga tuh. Gimana keluarga sendiri? Sudah ngobrol sih sama keluarga keluarga Pak calon gitu kan, juga udah ya udah didiskusikan gitu kan berapa lama nanti ambil kontraknya, atau dia berapa lama nanti tinggal di sana, atau mungkin bisa bawa keluarga ke sana. Itu sudah ya sambil berjalan juga sih sebenarnya. Benar. Jadi ada keluarga calon. Oh. Berarti Udah mulai out of context. Berarti kita tahu butuh apa, dapat support daripada aja. Iya, kita juga mendoakan. Iya. Semoga lancar nanti di Jepang juga. Terus nanti di Jepangnya itu memang sudah ada skemanya, kontraknya sekian lama gitu-gitu atau Ada. Oke. Kalau aku sih gimana, mau nanya tadi bingung. Kalau dari Kak Gita ada pertanyaan lagi nggak? Tips and trick mungkin ya? Oh iya, karena kan kita nih adik-adik taruna ini yang nanti mau masuk ke PPI Curug ini kan kita ada 2 jalur ya, pola pembibitan dan juga ada Mandiri. program mandiri. Nah kalau boleh tahu berarti Mas Raffi sama Mas Andrian ini ada dari mandiri ya? Maksudnya pembiayaan ya? Oh maksudnya Kan kita kan ada pola pembibitan sama. reguler saya. Oh iya, reguler. Oh iya, waktu itu tuh masih ada program reguler ya, guys ya. Iya, saya itulah. Dulu ada 3 jalur. Apa namanya? Pembibitan, reguler sama mandiri. Tapi kan intinya adalah
setelah lulus tuh tidak ada ikatan dengan pemerintah kan ya? Yang reguler sama mandiri. Berarti kan kita apply sendiri ya, gitu. Tapi aku penasaran ya, Emang? boleh nggak sebelum masuk tips and trick, aku penasaran. Kan Mas tadi bilang tuh sebelum mengikuti SSW ini resign. Itu tekad bulat kan belum tentu lolos kan? Iya. Itu gimana tuh? Ya sebelum resign ini juga udah dipikirkan matang-matang nanti bagaimana untuk saya misalnya program ini kita nggak lulus, saya berencana juga buat nyari tempat kerjaan lain. Oh, gitu ya. Tapi kalau sebelum ikut ini saya benar-benar memang bertekad. Alhamdulillah tapi itu Iya. Ya, itu aku tuh kepikiran kalau ikut program ini tuh, kepikiran itu apa berarti emang kita tuh harus mengembangkan satu terutama yang bahasa ya. Bahasa tuh benar-benar bisa membuka peluang kita kemana-mana sih kayaknya. Karena kan banyak juga dari Pusbang itu sebenarnya kita tuh kalau misalkan teman-teman ikutin di Instagram Pusbang Udara ya, Pusbang SDM Ubud, itu tuh banyak banget kunjungan dari stakeholder di Jepang terutama untuk menyerap lulusan dari Matra Udara khususnya ya, dan kerjasamanya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Berarti kan memang sebenarnya kebutuhan di Jepang tuh banyak ya, karena kan terakhir kita benar nggak sih nih, kita nanya aja ya, benar nggak sih di Jepang tuh lagi kebanyakan tuh bahasanya kayak kebanyakannya tuh orang lansia, jadi mereka tuh lagi kekurangan generasi produktifnya, benar nggak sih itu tuh? Iya. Oh bener ya, berarti kan emang ya bukannya kita tidak cinta Indonesia ya, tapi justru ini kesempatan bagi kita buat ya membuka peluang lebih luas lagi. Nah terutama di program pengembangan bahasa. Nah sementara kan di penerbangan tuh bahasa resmi itu sebenarnya nggak bahasa Inggris doang ya, nggak sih? Ada Prancis ya kan, bahasa officialnya ICAO ya, organisasi penerbangan internasional itu ada Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, dan juga Rusia. Nah bisa bahasa Jepang itu termasuk salah satu privilege loh, karena kan nggak semua orang bisa berbahasa asing ya, terutama apalagi sampai dia menggunakan bahasa Jepang itu untuk bekerja dan juga untuk mengikuti proses seleksi atau rekrutmen yang standar bahasanya juga. Jadi dengar pakai soal aja udah soalnya bahasa Jepang sih udah minder gitu kan. Jadi kalau misalkan dari Mas Tirasya atau Mas Andrian mau ngasih tips nih, hai kids, ceritanya hai kids, adik-adik taruna, ini abang mau ngasih tips nih buat kalian. Itu kira-kira apa tipsnya buat adik-adik terutama yang program mandiri itu untuk berkembang seperti mas-mas? Silakan diberikan waktu. Untuk dari saya pribadi sih, untuk adik-adik junior, terkhususnya buat program mandiri ini, tetap semangat belajar, terus tingkatkan skill kalian dari kemampuan bahasa atau kemampuan dari bidang penerbangannya itu sendiri. Tetap semangat dan terus berjuang. Oke. Ini sebelum saya ngasih tips and trick, sebenarnya juga benar-benar ini disclaimer ya. Jadi sebenarnya gini, saya tuh punya kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami. Nah mereka juga mengalami kendala-kendala dalam ngambil keputusan untuk pergi ke Jepang ini, karena niat pertama mereka adalah uang. Nah maksudnya kalau misalkan mereka pakai standar yang memikirkan nanti gaji gua gede di sana, itu bukan cara yang benar kalau pengen pergi ke Jepang. Justru kita harus mempelajari bahasanya, baru nanti bisa menyesuaikan di sana. Kalau kita nggak bisa komunikasi di sana, gimana kita bisa mau dibayar dengan proper gitu kan? Bukan bikin down atau gimana ya, tetap belajar ilmu-ilmu penerbangan. Soalnya kan nanti di modulnya itu juga di tes ujiannya itu ditanyakan gitu loh, dan nggak menutup kemungkinan ilmu-ilmu yang selama ini kita dapat di Curug itu kepake semua di sana. Jadi harus menguasai ilmu penerbangan, dan yang kedua tekadnya adalah belajar bahasanya, bukan dari uangnya, bukan target kita, bukan dari gajinya itu sendiri. Itu yang buat orang kadang nggak siap untuk mempelajari bahasa Jepang itu tadi. Jadinya mereka itu mikirnya duit aja gitu kan. Misalkan ada tingkat pelajaran yang sudah mulai agak sulit, mereka itu gampang surrender gitu. Jadi mereka tekadnya gak bulat di situ, gara-gara ketemu sama permasalahan pelajaran bahasa itu kan juga gak gampang ya. Itu sih sebenarnya bukan to let you down, tapi
kalau misalkan pengen mengambil program ini itu harus tekadnya benar-benar kuat dari awal gitu. Jangan jangan pernah mundur. Terus habis itu yang paling sulit sih kanji ya. Kanji itu minimal ada targetnya lah tiap hari itu. Misalkan saya hari ini udah belajar berapa kanji, besok berapa kanji, diulang lagi, ditulis lagi. Terus habis itu ya juga disokong sama ini ya media-media yang bisa mendukung kita belajar, misalkan nonton video, nonton anime ya. Wajar lah itu ngomong kalau itu. Ada juga loh orang yang di Indomaret mana ya? Oh, Ya yang kemarin lagi viral kan. Ada yang viral ya, kita nyebut mereknya aja. Karena waktu itu tuh viral, dia cuma modal nonton kartun aja, maksudnya anime itu ya. Dia Ya, bisa selancar. ketemu sama kakek. Ya, makanya orang Jepangnya sendiri impress kan Ya. sama kemampuan bahasa. Terus dia diberangkatin ke Jepang. Oh iya? Ini kan disponsori Indomaret ya. Karena viral aja. Karena viral. Iya, iya. Oke, ini. Setuju sih. Ya, terus habis itu paling banyak juga sih dari ya tontonan gitu sih sebenarnya, sama kadang apa yang kita dengar itu setiap hari yang percakapan macam-macam. Ya mulai dari hal yang terkecil lah, jadi itu bisa minimal ngasih kita bekal lah tiap harinya itu buat belajar apa gitu. Oh dia ngomong apa itu sih. Jadi kalau misal rata-rata teman-teman kami itu kadang masih keberatan untuk memulai kebiasaan seperti itu tuh masih agak keberatan gitu loh, soalnya kan memang nggak biasanya nonton, nggak biasanya dengerin gitu kan. Jadinya mereka ini target mereka uang gitu kan, jadi kayak expect kalau misalkan bakal ketemu yang agak sulit gitu. Jujur saya pas ngejakan ujiannya itu sendiri sampai lupa nama saya siapa. Sampai lupa. Gimana harus komen gimana ya? Senior saya soalnya nggak ketawa ya, nggak enak nih dong gitu. Iya sih, tapi emang ya itu berarti intinya tuh sebenarnya kayaknya 2T ya, Apa tuh? tekun dan tekad. Ya, kalau udah punya tekad tapi nggak ditekuni, ya ujung-ujungnya juga akan nyerah di tengah jalan. Apalagi kan tadi kan ada determinationnya, salah satunya adalah motivasinya itu ya Okane itu money ya. Apa sih money itu? Duit gitu. Jadi ya kalau sebenarnya nggak salah ya kalau tekad kita duit ya, tapi di tengah jalan ketika kita menyerah, ya udah jangan salahin, karena tekad kita juga nggak tekad kita untuk berkembang gitu. Tapi dari Mas Raffi dan Mas Andrian tuh tekadnya ya udah kita fokus di diri kita dulu. Kita udah punya basic penerbangan, ya itu kan udah sebuah modal besar banget gitu. Tinggal kitanya mau belajar di zona baru, yaitu belajar bahasa Jepang itu. Ya sih gitu sih. Nah kita biar afdol ya, kan ini kan udah tes pakai bahasa Jepang ya, harusnya bisa dong sedikit aja dari Mas Raffi atau ya Mas Raffi dan Mas Andrian sedikit memberikan kesan-pesan mungkin untuk siapa tahu nih dari perusahaannya nonton ya kan. Ini udah 1 juta penonton. Asik. Kan? Nanti nonton nih. Nah mungkin ngomong apa ya? Kayaknya mending Ciko Shokai aja ya, kayak kenalan aja kali. Oh, Iya. Nanti Perkenalan yang bikin diri sama bikin Korea. subtitlenya nanti kesulitan juga gimana? Iya gimana? Nanti ada subtitlenya di bawah. Tapi bahasanya mirip-mirip bahasa Korea ya. Jiko Shokai itu sama kayak bahasa Korea itu Chagisoge. Itu memperkenalkan diri juga. Self introduction. Asik. Itu bisa gua. Silakan Mas Raffi atau Mas Andrian. 自分の名前はムハマド・テラフィ・ラチマン。他の名前はヤガミ・レフと申します。15歳です。私はバニョギから来ました。私はオッバンさんに働きました。その場所は2年半に働きました。私の大好きの色は赤いです。よろしくお願いいたします。 Asik. Dikit-dikit isa gua namanya. Artinya namanya Muhammad Irafi Rahman. Itu udah pasti tuh, Muhammad Irafi Rahman. Dari Jadi itu ada Banyuwangi, sedikit ya kan? Banyuwangi Banyuwangi Karang Kimas.
Sisanya, tapi saya tadi ada outbound, bener nggak? Iya. Sempat ada pengalaman di situ di outbound. Sisanya nanti lihat Enggak. subtitle aja ya. Tadi ada subtitle saya nggak tahu lah nggak ngerti. Mohon maaf. Aja lah Rabi. Keren. Konnichiwa, hajime mashite, watashi no namae wa Andrian Maranata desu. Andrianto yobarete imasu. Sushin wa Indonesia no Bekasi kara kimashita. Kotoshi wa 26 歳です。日本へ行く目的は金を貯金して日本人の仕事方を学びたいです。どうぞよろしくお願いします。 Oh, ini asal mutasi. Atau makasih udah dikit. Ada mutasinya. Ini misalnya ya, Shushin itu apa ya? Asal. Oh, asal. Iya. Terus, kalau yang tadi Mas Raffi bilangnya kota, terus karakimashita. Apa ada? Kota dari, datang dari. Ya kan sih kalau itu asalku dari. Oh, berarti. Gimana nih kayaknya udah mulai jago nih bahasa Jepang. Yalah, kan saya terinspirasi. Ya, terinspirasi buat ikut ke Jepang juga, siapa tahu nanti bisa Jepang, walaupun paling tadi deportasi sih. Tadi kan dari Mas Andrian sama Mas Raffi sempat nyebut ya, itu 6 bulan itu Mas Andrian sama Mas Raffi ngambil kursusnya itu diadakan bukan oleh PPI Curug ya. Nah mungkin dari Mas Andrian atau Mas Raffi ada masukan atau apa untuk PPI Curug supaya nanti harapannya itu nanti ke depannya PPI Curug itu bisa menghasilkan lulusan yang tepat guna untuk industri gitu, terutama yang terkait bahasa ini. Gimana Mas? Apa jangan aja tapi lagi. Kalau dari saya pribadi untuk PPI Curug untuk bisa menyediakan kursus bahasa Jepang terutama kepada adik-adik taruna supaya sebelum lulus ini kemampuan bahasanya sudah lumayan bisa, jadi ketika ada ujian atau rekrutmen dari pihak Jepang sudah siap untuk bekal menjadi sumber daya yang bisa go internasional. Ya, itu dari saya. Ya, kalau masukan dari saya mungkin dulu kan saya pernah ikut ekskul itu kan salah satunya via media, misalkan English Club, ini salah satunya resimennya di sini. Ya, itu mungkin bisa yang bikin komunitas sendiri buat yang tertarik untuk pergi ke Jepang, mengumpulkan informasinya, misalkan untuk pembelajarannya, mendatangkan guru mungkin, atau penting sih catch up informasinya ya. Soalnya kan kalau bisa dipersiapkan itu misalkan di ketarunaan nih minta izin sama pembina kan, bisa untuk mengikuti tes atau mungkin bisa untuk mengikuti tes sih sebenarnya, bisa minta izin keluar buat ikut tes untuk pembelajaran, mungkin bisa disuruh atau bagaimana sambil berjalan pendidikan gitu kan, atau pas waktu ekstrakurikulernya gitu kan. Free of will sih sebenarnya mengambil ke Jepang, atau misalkan kalau dulu kan saya ikut English Club ya, sebelum lulus itu teman-teman itu dibekali sama tes TOEFL dari Curug gitu, jadi bisa digunakan buat daftar ke berbagai jenis pekerjaan gitu kan yang membutuhkan TOEFL. Nah kalau misalkan memang udah tekad pengen pergi ke Jepang, itu mungkin bisa bentuk klub aktivitas seperti itu. Kedua mungkin bisa disokong atau disupport langsung dari PPI Curug untuk mungkin membiayai atau mungkin untuk menyediakan fasilitas yang bisa buat membantu teman-teman taruna ini seperti itu. Atau mungkin ya kalau misalkan memang sudah tertarik untuk pergi ke Jepang karena kebutuhan yang diminta di Jepang ini ground handlingnya lumayan, mungkin dari teman-teman OBU bisa diarahkan dari awal itu untuk mengambil langkah seperti ini. Jadi penjurusan mana saja, teman-teman mana aja yang tertarik langsung mengambil. Jadi nanti tekadnya mulai dari saat kuliah, jadi setelah lulus bisa langsung ke sana, nggak nunggu lama-lama gitu, nggak setelah lulus baru dipersiapkan gitu kan, jadinya benar-benar terserap secara cepat gitu kan. Terutama untuk yang tadi masa kan reguler ya, reguler atau mandiri ya Mas, karena kan
setelah lulus tuh kita bersaingnya dengan ya orang-orang yang sudah punya kompetensi mungkin di luar penerbangan, yang tadi Mas Raffi bilang ya, dia punya sastra Jepang tapi kan dia nggak punya skill spesifik kayak kita, jadi kita udah punya modal, tinggal kita ikutin bahasanya, ya bahasanya gitu. Tapi ya itu gara-gara Mas berdua ini sebenarnya itu menginspirasi kita dari PPI Curug, itu kita menginisiasi lewat unit bahasa kita, itu yang tadi Mas Raffi sebut itu yang English Club itu. Jadi selain English Club itu juga menjajaki buat kerjasama di bahasa Jepang. Dibuka. Ya, atau JLPT. JLPT itu apa sih Mas? Japanese Language Proficiency Test ya? Ya. Nah, itu kayak semacam TOEFL ya? Semacam TOEFL bahasa Jepang tapi. Itu juga zaman Mas Raffi itu yang TOEFL itu ya. Itu juga kepake banget berarti Mas ya? Ya. Itu. Ya, itu juga salah satu program yang memang diadakan oleh PPI Curug untuk supaya nanti lulusan itu ya lulus, ya udah tinggal mereka mencari kesempatan atau peluang-peluang, bukan lulus baru persiapan gitu ya Mas. Itu sih, itu testimoni dari alumni kita ya guys. Jadi kalau Mas Raffi atau Mas Andrian sendiri itu misalkan adik-adik nanti nih kita mau ada program mandiri buka, itu ada pesan-pesan nggak buat adik-adiknya yang mau masuk catar-catar mandiri ini, misalkan ya di PPI Curug ini fasilitas pendidikan seperti apa, misalkan peluangnya setelahnya di sini bagaimana, mungkin Mas Raffi atau Mas Andrian bikin perkenalan sampingin buat kids catar mandiri. Ya, untuk teman-teman catar yang tertarik untuk masuk ke Curug, harus tahu bahwa Curug ini adalah kampus penerbangan tertua di Indonesia, di mana memiliki fasilitas terlengkap yang ada di Indonesia sendiri. Juga kesan-pesannya ya. Jadi untuk masuk ke sini itu tekadnya atau cita-citanya harus sesuai dari awal untuk masuk ke dunia penerbangan, persiapkan diri secara fisik, secara mental, secara kesiapan lain-lainnya, terlebih bahasa gitu kan. Mungkin karena ini sesinya ngobrol tentang kerja di Jepang ya, jadi kalau misalkan tertarik bisa juga belajar bahasa sedini mungkin. Kalau tertarik untuk pergi ke Jepang juga, untuk tidak menutup kemungkinan lapangan pekerjaan tidak hanya ground handling saja. Mungkin saya juga tertarik pengen nyoba jadi ATC di Jepang juga, soalnya kebetulan mereka juga buka satu instansi juga yang pegang itu Narita sendiri gitu, jadi nggak terpisah seperti di Indonesia kan Angkasa Pura sama Airnav. Jadi mereka itu satu instansi doang di Narita airport itu sendiri. Jadi ya tidak menutup kemungkinan kita bisa mencari peluang yang lebih besar, misalkan kalau negara kita sempat terdampak kan, misalkan lapangan pekerjaannya tidak ada, coba untuk mengambil di negara lain yang barangkali bisa menerima lulusan seperti kita yang sudah punya license terkait penerbangan itu sendiri, tergantung dari program studi yang diambil masing-masing. Karena PPI Curug dan Pusbangnya termasuk support berarti ya Mas ya, buat lulusan mandirinya supaya tetap terinfo terkait info-info rekrutmen atau apa segala macam. Ya benar sekali. Oke, kalau dari Mas Andrian gimana? Untuk dari saya, PPI Curug ini kan program kerjasamanya dengan pihak Jepang ini, kontrak kerjasamanya 10 tahun. Jadi untuk adik-adik catar ini, PPI Curug menyediakan kesempatan untuk adik-adik untuk yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya ya. Ini sudah PPI Curug sudah menyediakan jalan. Jadi dari adik-adik catar sekalian tinggal mempersiapkan diri untuk masuk ke PPI Curug. Oke, gitu Sobat Akia. Ya berarti dari kedua Mas ini sebagai alumni dari Curug gitu, dari jalur mandiri, berarti kan terbuka juga kesempatan yang sangat lebar gitu untuk alumni dari jalur mandiri mempunyai karir yang sangat-sangat baik gitu dan berkembang sangat pastinya juga baik dan secara internasional pula kan gitu. Iya. Jadi daftar di PPI Curug. Benar Mas Andrian sama Mas Raffi itu tahu info ini dari Pusbang. Benar-benar dari yang share linknya itu dari teman Pusbang. Dari teman Pusbang ya. Berarti emang kalau bukan dari teman Pusbang tuh Mas nggak tahu kan infonya. Maksudnya iya kan?
Iya. Nah, berarti dan juga emang Pusbang tuh spesifik bekerja sama lewat Kadin kan? Iya. Masih di TK kan? Iya. Oh ya, di teknologi. Memang Pusbang tuh bekerja sama spesifik dengan Kamar Dagang dan Industri karena memang pemerintah Jepang itu secara official meminta ya berarti lewat G2G kan, government to government. Mereka bisa aja buka lewat rekrutmen, open rekrutmen, tapi mungkin mereka tidak mendapatkan standar yang mereka inginkan. Makanya mereka langsung menghubungi pemerintah supaya pemerintah dari sini yang di Indonesia ini mempersiapkan mana nih yang kira-kira cocok buat kebutuhan kita. Gitu. Salah satunya lewat kerjasama Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Pusbang SDM Perhubungan Udara. Dan salah satu alumninya adalah PPI Juru. Bukan salah satu, salah dua Iya. alumninya adalah PPI Juru. Kalau boleh tahu itu berapa orang sih yang ikut seleksinya? Ada info? 8. Kalau dari PP Curug ada 8. 8 Kalau masuk keseluruhan? keseluruhan dari Oh, gimana maksudnya? Maksudnya dari yang sastra itu para SSW. juga PPI Juru. Yes. Soalnya kebetulan yang diambil untuk tes ini adalah yang harus lulus SSW. Untuk JFT ini kan dia additional requirement ya, yang bisa diambil kapan saja gitu. Tapi kalau SSW ini sendiri nggak memang harus spesifik sekali dalam setahun harus lolos gitu loh. Dia kesempatan chance-nya dalam setahun cuma sekali gitu. Ambil. JFT ini yang Kalau bahasa JFT, Jepang itu. Japan Foundation tes. Oh, iya. Jadi dia itu tiap bulan itu buka tes. Kalau JLPT dia setahun 2 kali buka. Oh iya. Jadi yang paling krusial di sini ada yang harus lolos di SSW-nya ini sendiri, specified skill work-nya itu sendiri. Nah, itu yang ikut serta itu ada 50 orang saat itu. Orang banyak itu. 50 orang. Itu baru di Jakarta. Baru di Jakarta. Iya. Sementara yang ikut SSW ini nggak Jakarta doang. Ada di Bali. Ada di Jakarta Bali aja. Jakarta Bali doang. Iya. Ya, Dan Jakarta Bali. final resultnya itu berapa orang? Final resultnya Kalau berakhirnya diwawancara sama yang punyanya ya kan si juragan ini berapa orang aja? further information buat yang lulus itu kurang tahu berapa orang ya. Hmm. Tapi kalau misalkan saya lihat dari yang kemarin itu harusnya yang ikut wawancara, apalagi kan kemarin datang langsung kan ini company-nya dari Jepang itu Intex itu sendiri kan. Dia datang dari Jepang langsung ke Indonesia buat menginterview mungkin kandidat yang dari Jakarta mungkin atau yang dari Bali saya kurang tahu. Tapi yang hadir itu cuma 3 orang saja. Kami berdua sama ada teman satu. Berarti kalau Dan informasi kelulusannya itu disampaikan secara individual, jadi nggak semua orang tahu berapa orang tepatnya yang lolos itu tidak tahu. Tapi melihat kemungkinannya terjadi karena kemarin kan perusahaan datang sekali kan, nggak mungkin kan yang lolos nggak datang gitu kan. Iya. Cuma punya SSW doang, saya punya gitu, buat apa nggak tahu gitu kan, nggak mungkin ya gitu kan. Ya as expected perhaps ya mungkin yang hadir 3 orang itu. berarti yang interview itu ya cuma 3 orang termasuk Mas itu berdua ya sama 1 orang lagi yang lulus. Oke, berarti mungkin sekarang tiba saatnya gimana pesan-pesan dari Mas Jirafi dan Mas Andrian tentang program kerjasama G2G antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia melalui Kadin dan juga Pusbang SDM Perhubungan Udara terkait rekrutmen program Goes to Japan itu. Jadi pesan-pesan dari saya kepada yang memberikan informasi saya terkait pendaftaran ke Jepang ini, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pusbang Udara dan juga PPI Juru yang sudah membantu memberikan informasi yang lengkap dan jelas pada kami, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran bahasa Jepang maupun mengikuti tes skill dengan mudah dengan bantuan Pusbang dan juga pihak-pihak lainnya, sehingga kami bisa mengikuti secara mudah dan juga tidak tersesat, intinya diarahkan dengan baik dan benar sampai bisa lolos dan bisa dipandu bersama saat wawancara perusahaan datang ke Indonesia. Mas Andrian ada review sendiri gitu? Ya, saya berterima kasih untuk Pusbang dan PP Curug karena sudah menyediakan program fasilitas ini untuk kami bisa berkarir ke luar negeri. Tentunya ini program yang baik pada lulusan-lulusan, sehingga
dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia khususnya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Mas. Apa cukup? Apa sudah cukup? Kita kasih selamat dulu dong. Oh iya. Selamat ya. Apa sih kalau Jepang tuh omedetou? Tahu ya? Karena banyak nonton Naruto aja sih. Kayaknya bisa. Kalau Tanjiro Benedetto kan selamat ulang tahun. Oke, dia tuh biasa. Kalau ini cukup omedetou saya mas Andi. Iya. Iya. Omedetou Iya. gozaimasu. Lu malu kan? Tapi saya tuh dulu pernah di komen sama orang Jepang. Kan saya pernah ke Yamaguchi. Nah terus udah gitu, saya tuh cuma gini doang. Ayo saya mas gitu doang. Jadi bongkoknya tuh nggak bener. Terus dia tuh kayak marah gitu, kayak dia tuh ngomongin Indonesia. Rupanya lu mulai bahasa Jepang. Disampaikan sama ketua kontingen saya ke ke anak-anaknya. Kalian tuh kalau bongkoknya bener, dia bilang gitu. Karena kita tuh bongkoknya tuh cuma gini-gini doang. Kayak burung atau gitu. Ya serius. Itu orang Jepangnya bilang gitu. Nah kan ada yang kalau di Korea tuh ada Ushibdo Insa, jadi 90 derajat bongkok ini gitu. Itu kan apa namanya menunjukkan keseriusan kita menghormati orang yang lebih tua. Nah saya tuh waktu itu kan namanya juga yang udah penting bongkok kan. Bongkok ya. Ya. Jadi waktu itu gitu sih. Ya. Oke deh. Ya udah, mungkin dari kita udah banyak inspirasi banget ceritanya Mas Raffi sama Mas Andrian. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti ke depannya tuh Mas Raffi dan Mas Andrian kita bisa ketemu di Jepang ya. Amin. Oke. Terima kasih. Nah, Sobat Avia, stay tune terus di Instagram PPI Curug Official dan website untuk informasi-informasi si pencatat dan juga informasi update lain. Terima kasih. Dah.